Anda kembali bersama kami dalam Profit CNBC Indonesia. Dan dialog masih akan kita lanjutkan bersama dengan CEO Telin, Bapak Budi Satria Dharma Purba. Pak Budi, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan tema-tema yang dibahas di saat Batik 2023. Tadi kita sudah membahas ya Pak ya, dari sisi seperti apa perusahaan harus memiliki DNA di tengah transformasi digital, kemudian juga seperti apa upaya dan juga challenge yang dihadapi oleh negara maju dan juga negara berkembang begitu. Nah, kemudian di hari yang kedua untuk konferensi, pembicaraan juga tidak kalah menarik, Pak. Topiknya adalah Web3. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa kemarin pembahasan ini berlangsung dan juga poin-poin penting, Pak, ke depannya berkaitan dengan Web3 ini? Ya, memang kita pilih ya, karena topik ini kan beberapa waktu yang lalu jadi hype gitu ya, terkait dengan Web3, bagaimana kita membangun infrastrukturnya begitu. Nah, terlepas dari mungkin kalau kita lihat di beberapa waktu terakhir ini kan pemberitaan tentang Web3 ini sendiri mulai agak menurun ya gitu. Tapi dari konferensi kemarin kita melihat bahwa data-data dan faktanya itu sebetulnya pengembangan dari use case untuk di Web3 sendiri itu faktanya terus tumbuh gitu ya. Bahkan salah satu tech giant company juga mereka tetap firm untuk terus mengembangkan Web3 ini begitu. Jadi komitmennya ada di sana. Jadi kesimpulan kita kemarin dari konferensi tersebut adalah bahwa memang ini tetap harus didorong terus gitu ya, karena perusahaan-perusahaan besar juga melakukan itu. Nah, tentunya apa yang harus dilakukan ya oleh telco, mungkin pemain-pemain digital di Indonesia gitu ya. Jadi kesimpulan yang kita peroleh dari diskusi kemarin adalah memang harus mulai mencoba melakukan eksplorasi gitu ya, trial untuk use case yang mungkin bisa dilakukan. Nah, pada kesempatan konferensi kemarin juga Direktur Digital Bisnisnya Telkom, Pak Fajrin juga menyampaikan bahwa di Telkom Group juga sekarang ada 3 use case yang sedang dieksplorasi gitu. Jadi memang ini akan terus didorong. Nah, tentunya di telco juga selain tadi mencoba gitu ya, tentu ada hal yang harus kita siapkan juga begitu, karena nanti dengan semakin banyaknya use case di Web3 ini sendiri, kita lihat terjadi shifting dari sisi demand khususnya terkait dengan infrastruktur telekomunikasi yang dibutuhkan gitu ya, di mana akan lebih akses ke konten lebih distributed lagi gitu ya, dan mungkin fluktuasi atau perubahannya bisa sangat cepat. Makanya tadi pelaku-pelaku telco yang bergerak di infrastruktur juga harus melakukan inovasi ini untuk mengantisipasi dari perubahan atau shifting demand yang terjadi. Bagaimana bisa mendukung use case yang ada secara lebih cepat gitu. Makanya tadi Telin juga sudah duluan nih meluncurkan platformnya yang baru yang bisa nanti mendukung perubahan yang lebih fleksibel lagi gitu dari sisi layanan, baik dari sisi kapasitas, dari sisi kecepatan dan lain sebagainya. Oke, ini menarik Pak Budi ya, karena secara terpisah juga saya sempat berbincang langsung bersama dengan Sam Evans dan salah satu panelis ya di Batik 2023, dan betul-betul kemarin juga sempat ditekankan oleh Sam Evans begitu ya, bahwa memang case-nya sudah harus melihat dari sisi demand base begitu ya. Betul. Nah, tapi akhirnya di satu sisi Pak Budi, untuk perusahaan juga bisa terus keep up dengan demand base begitu ya, ke depannya seperti apa selain tadi yang sudah Anda sampaikan? Ya, itu topik yang menarik kemarin pada saat panel discussion yang saya dengan beberapa GLF leader begitu ya, ketika kita bicara ingin memberikan user experience yang bagus gitu ya, dan memberikan layanan yang sifatnya instan, on demand basis, sebetulnya ini harus didukung dari sisi pengembangan infrastrukturnya gitu ya, karena kalau kita lihat terjadi shifting risk yang tadinya ada di customer atau user ini menjadi kepada provider begitu. Makanya telco itu juga harus bisa menyediakan infrastruktur yang cost efficient begitu. Nah, ini jadi satu challenge juga gitu. Nah, kalau kita lihat tidak mungkin satu operator akan membangun infrastruktur globally itu sendiri gitu, karena ini sangat heavy dari sisi capex kan ya, dari gitu ya. sisi capital berat, kemudian perkembangannya juga cepat begitu ya, gitu sehingga ya. akhirnya sulit untuk terus bisa keep up ya Pak. Makanya dari sana kita lihat bahwa memang nggak bisa dipungkirin satu-satunya cara adalah kolaborasi. Pembangunan infrastruktur juga harus kolaborasi. Kita harus bersama-sama dengan beberapa pemain global untuk membangun
paling tidak kita mendapatkan beberapa hal ya. Satu dari sisi economic scale-nya gitu. Kalau ada beberapa orang yang membangun secara bersama-sama, tentunya kita mendapatkan volume yang sangat besar, unit cost kita akan turun gitu. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua juga kolaborasinya, karena tidak mungkin juga semuanya menjangkau seluruh belahan dunia gitu. Jadi kita kolaborasi antara beberapa proyek dengan proyek yang lainnya, bagaimana ini bisa disambungkan gitu ya, sehingga kita bisa melayani jangkauan yang jauh lebih luas lagi gitu. Oke, menarik begitu ya Pak. Artinya tadi sekali lagi memang kolaborasi kunci penting begitu ya Betul. Pak ya. Dan mungkin juga komunikasi ya Pak antar pelaku industri, sehingga akhirnya Iya. kemarin juga sekali lagi dilakukan juga di Batik 2023. Tapi akhirnya Pak yang bisa dilakukan begitu ya selain melalui perhelatan Batik 2023 ini, apalagi langkah-langkah yang dilakukan agar Telin juga bisa terus menginisiasi komunikasi Pak dengan para pelaku industri. Iya. Memang kalau untuk event yang jadi platform untuk komunikasi di regional, itu memang kita dorong Batik untuk kawasan di Asia atau Southeast Asia ini begitu. Tetapi Telin juga terus aktif untuk berpartisipasi di forum-forum global yang lainnya begitu. Jadi selain Batik yang di kawasan ini, ada beberapa event juga yang Telin juga sangat aktif gitu, seperti ITW, kemudian Pacific Telecommunication Council, kemudian event-event di Europe dan Middle East, kita sangat aktif. Kebetulan kan Telin jadi member dari Global Leader Forum atau GLF, di board membernya di sana. Jadi kita selalu berdiskusi gitu ya. Jadi topik yang kemarin dibahas di Batik, ini juga akan dibahas lagi di event berikutnya gitu. Dan ini yang dalam waktu dekat bulan depan nih. Bulan depan di London ada Capacity Europe, dan kebetulan akan ada GLF Board Meeting juga di sana. Tentu sebagian dari isu-isu yang kemarin didiskusikan oleh GLF di event Batik akan di follow up juga di Capacity Europe yang akan dilakukan di London bulan depan. Oke, artinya memang sekali lagi sangat kompak begitu ya Pak ya, dari para pelaku industri telekomunikasi dan juga digital. Nah tapi mungkin challenge bersama Pak yang saat ini juga tengah dihadapi oleh para pelaku industri di seluruh dunia. Ini kita ketahui begitu ya, bahwa di satu sisi saat ini Tech Winter tengah berlangsung, Pak Budi. Kemudian di satu sisi juga tadi berbicara terkait dengan pengembangan usaha, dibutuhkan juga pendanaan. Sementara di sisi lain kita lihat juga dari interest rate yang juga terus tinggi begitu. Nah ini seperti apa akhirnya bersama-sama para pelaku industri sekali lagi bisa memperkuat kolaborasi dan juga memperkuat komunikasi begitu ya, bersama-sama untuk menghadapi kondisi yang ada utamanya di Tech Winter ini, Pak Budi. Ya, jadi memang walaupun terlepas dari kondisi Tech Winter, kalau kita lihat requirement untuk infrastruktur untuk yang diperlukan untuk bisnis digital ini, kita lihat terus tumbuh gitu ya. Kita lihat kebutuhan kapasitas di beberapa region itu pertumbuhannya di atas 30% gitu ya. Dari Asia ke Amerika, intra Asia maupun Asia ke Europe, itu rata-rata pertumbuhan demand terkait dengan kapasitas ya untuk mendukung bisnis digital ini di atas 30%. Jadi memang dari sisi penyedia infrastruktur telco khususnya, ini kita melihat masih demand-nya tinggi. Tentu ada pressure ya, karena Tech Winter tadi pasti pemain-pemain digital juga ingin melakukan efisiensi dan lain sebagainya gitu. Lebih berhati-hati untuk melakukan ekspansi begitu. Ya tadi gitu, untuk bisa mensupport kondisi ini, membalancing ini, ya mau nggak mau kolaborasi. Seperti tadi kan kita harus turunkan dari sisi cost dan lain sebagainya gitu, dan itu hanya dimungkinkan kalau kita melakukan kolaborasi ketika kita membangun infrastruktur, kemudian bagaimana kita ketika menyediakan layanan itu juga bisa berkolaborasi dengan mereka untuk memberikan solusi yang paling efisien untuk para pemain-pemain digital ini gitu. Oke, menarik sekali begitu ya. Sekali lagi memang kuncinya kolaborasi. Ya, berkali-kali dari tadi ditekankan begitu ya Pak Budi ya, karena itu adalah kunci utamanya. Nah tapi balik lagi Pak, kita ke Batik 2023 kemarin sekali lagi sudah sukses digelar begitu ya, dan juga sudah men-set begitu agenda ini, memang agenda internasional dari para peserta yang hadir juga bahkan decision maker ya Pak ya, dan juga tokoh-tokoh penting begitu ya di industri telekomunikasi. Nah kemudian artinya di tahun depan Pak di Batik yang ke-9 ini artinya dari Telin juga tentu ada semangat ya Pak ya untuk meningkatkan lagi kapasitas dan juga kualitas dari Batik begitu ya di tahun depan. Nah ini seperti apa Pak Budi? Ya, kita kemarin dapat feedback yang banyak juga dari seluruh peserta ya gitu ya. Jadi bahwa mereka juga
melihat bahwa sekarang sudah sangat bagus, yang hadir sudah cukup banyak. Gitu. Tentu ini juga pasti akan mendorong peserta lain untuk bisa hadir lagi di tahun depan. Begitu. Nah, tentu harapan kami sangat berharap bahwa yang pertama, batik ini dengan kondisi yang lebih besar lagi nanti bisa memberikan kontribusi nyata ini untuk menelurkan ide-ide dan kolaborasi baru untuk mendukung perkembangan ekosistem digital di kawasan regional. Itu udah pasti. Dan yang paling penting lagi adalah kita ingin pelaku-pelaku digital khususnya di kawasan regional, khususnya di Indonesia gitu, untuk bisa mengambil peluang yang maksimal dalam event tersebut untuk menjalin kolaborasi ataupun mendorong inovasi. Dengan demikian kita berharap bahwa akselerasi ekosistem digital di Indonesia itu bisa lebih cepat lagi gitu ya, sehingga apa yang dicita-citakan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan digital ekonomi itu bisa lebih cepat lagi tercapai gitu ya. Nah, dan yang terakhir, dengan batik ini kita berharap Indonesia ini menjadi epicentrum dari munculnya ide-ide baru, inovasi baru, kemudian setting industri untuk di telekomunikasi digital di kawasan regional. Dan gitu. semangat ini yang terus perlu dibakar begitu ya Pak ya. Salah satunya tadi melalui perhelatan batik yang sudah terlaksana begitu ya. Terima kasih Pak Budi Satria Dharma Purba selaku Chief Executive Officer Telin. Terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Sekali lagi selamat Bapak sudah berlangsung sukses ya untuk batik 2023 dan tadi sekali lagi membakar semangat kita ya Pak ya agar kedepannya manfaat dari perhelatan batik ini tidak hanya bagi Telin saja tapi juga bagi Indonesia dan sekali lagi seperti apa Indonesia akhirnya bisa dilihat di kancah internasional begitu ya Pak berkaitan dengan industri telekomunikasi dan juga digital. Terima kasih Pak Budi, sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih.